Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau untuk segala pekerjaan tangan-Mu. Kami boleh menikmati hal yang baik yang datangnya dari Engkau di sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang tahun 2023. Maka Engkau layak menerima hormat kami. Engkau layak menerima segala puji-pujian dan sembah kami, karena begitu besar segala pekerjaan tangan-Mu. Maka malam hari ini tidak ada ungkapan lain bagi kami selain rasa syukur, rasa bangga, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di penghujung tahun ini kami mau kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati hamba-Mu. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan tolong kami juga untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat malam, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Sinode. Menghendaki kita belajar hari ini tentang ucapan syukur. Maka dalam pokok doa tadi sebenarnya semuanya berbicara mengenai ucapan syukur. Bersyukur di tengah-tengah jemaat untuk setiap jawaban doa di sepanjang tahun ini. Juga dalam gereja bersyukur untuk pengurusan sertifikat gereja dan balik nama, walaupun saat ini belum kita terima. Dan di majelis wilayah bersyukur untuk pelayanan seluruh gereja di majelis wilayah 13 dan seluruh kesehatan yang Tuhan beri di dalam kepengurusan yang ada. Bersyukur untuk pembayaran KPR, bersyukur untuk renovasi lantai dasar, lantai 3 dan lantai 4 dan lantai 2, ada lantai basement yang belum selesai. Bersyukur juga untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan bekerja di tengah-tengah perusahaan ini, sehingga jemaat Tuhan dan ibu rumah tangga, karyawan, PNS melakukan semua aktivitasnya. Maka hari ini sebenarnya adalah hari terakhir, yaitu hari syukur kita kepada Tuhan. Baik, untuk melandasi kebenaran firman Tuhan, mari membaca di dalam 1 Tawarik pasal 17. Ada di situ ayat 16 sampai 27. Ya, kita akan bergantian kembali membacanya, walaupun saya memakai dalam Alkitab TB hanya selisih sedikit-sedikit kata karena dia memperjelas pengertiannya. Tapi Bapak Saudara, ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-27. Saya ayat yang genap. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Kalau sudah menemukan katakan amin. Amin. Baik, mari kita bergantian. Doa syukur Daud. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu tentang kemuliaan bagi hamba-Mu ini? Engkau mengenal hamba-Mu ini. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada Allah yang selain Engkau, menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Dan bangsa ini seperti umat Israel
umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diciptakan selama-lamanya, dan Ia ucapkan mengenai kami, kiranya itu diteguhkan dan namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Dinasti Daud hambamu ini akan kokoh di hadapanmu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa Engkau akan hambamu itu mendampinginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk mengajarkan doa di hadapanmu. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hambamu bersama. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan akan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan belajar tentang Daud bersyukur dalam segala keadaan. Konteksnya ini sebenarnya Daud berharap, ayat dan pasal sebelumnya dia tetap menginginkan dia yang mendirikan. Di tangannya sendiri mendirikan bait Allah, rumah Allah yang megah. Doanya dia. Tetapi justru Tuhan berkata, keturunanmu yang akan mendirikan bait suci. Kenapa? Karena tanganmu penuh dengan penumpahan darah. Mengapa? Sejak kecil dia berjuang di jalannya untuk menanjak dari daerah saat itu untuk meniti karir dan kepemimpinan, dan terutama di dalam itu memang Tuhan kadang-kadang mengizinkan mengalahkan bangsa-bangsa dalam suatu wilayah. Nah, kita akan belajar tentang ada kalanya apa yang Bapak Ibu Saudara doakan tidak terjawab persis seperti yang kita mau. Namun bisakah kita bersyukur dalam segala keadaan? 1 Tesalonika berkata apa? Tetaplah bersyukur. Senantiasalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Ayat 18 juga. Nah, kita akan melihat bersama dalam doanya ini. Yang pertama adalah Daud menyadari dirinya di hadapan Allah. Ayat 16 dikatakan, Raja Daud lalu masuk ke dalam. Maksudnya ini masuk ke kemah Mesbah Allah itu, kemah suci kalau ayat Allah mendirikan, dan duduk di hadapan tabut perjanjian Tuhan, di mana Allah hadir di ruang Maha Kudus. Ia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini. Ini dalam versi TB2, tapi mungkin tidak terlalu jauh versinya. Tapi pemahaman yang pertama kita melihat bahwa ucapan syukur itu perlu dan penting karena kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak perkara bagi kita. Kita belum terlalu banyak. Kita banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, tapi Tuhan menerima kita. Bahkan kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya maupun kitab Mazmur, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih menjadi seperti bulu domba. Seperti kain kesumba, hitam merahnya, tapi akan menjadi bulu domba putihnya. Mengapa? Allah menerima kita bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Dia mau menjawab, menolong, memimpin kita karena pada dasarnya dia adalah Allah yang berkuasa, mengasihi alam semesta dan mengasihi kita semuanya, dan terutama orang di dalam
menerima panggilan Allah di dalam Kristus, dia selamatkan. Untuk itu, dengan kesadaran kita berhadapan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, maka dikatakan di sini dia berusaha untuk mengaku sadar diri bahwa dia sangat ditolong oleh Tuhan. Dalam gereja pada malam tahun baru ini, apakah Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kita ditolong oleh Tuhan? Adakah yang sadar? Sadar atau pingsan? Oh sadar. Kita sadar kita ditolong oleh Tuhan. Amin. Kalau kita tidak ditolong, sedetik saja Tuhan tinggalkan kita, apa yang terjadi? Kita binasa. Kita tidak hidup, bahkan mungkin kita jauh dari hadapannya. Maka untuk itu kita akan menyadari dalam segala keadaan, walaupun Daud bersikeras, Tuhan kalau bisa dari tanganku akan mendirikan bait Allah, tapi Tuhan bilang tidak. Tanganmu penuh dengan berlumuran darah, tapi dari keturunanmu. Namun apa? Walaupun jawaban itu nanti diperoleh. Kalau kita biasanya kalau mau berdoa maunya kita yang menjawab, langsung menerima jawaban. Amin. Tapi inilah Daud, kita belajar. Daud adalah seorang pribadi yang hatinya lembut, tetapi juga dia sungguh bergaul dengan Tuhan. Bahkan Tuhan dia anggap sebagai apa? Gembalanya yang agung. Nah, maka dikatakan dalam gembala yang baik itulah, maka kita akan melihat di sini. Lanjut, Kevin. Ya, dikatakan bahwa mengapa dia mengucap syukur ke atas segala perbuatan besar. Ayat 17 sampai 19. Ya, dikatakan ayat 17 sampai ayat 19 bahwa dia mengucap syukur atas segala perbuatan tangan Allah, pekerjaan tangan Tuhan. Apa sih? Ayo kita lihat di sini. Bukan kata saya ya. Ayat 17 dan 19. Apa sih perbuatan Tuhan? Dikatakan masih hal ini pun masih kurang di matamu ya Allah, sehingga engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu itu masa yang masih jauh, dan maksudnya akan datang dia Tuhan memandang dan melihat. Dikatakan apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu tentang kemuliaan bagi hamba-Mu ini. Engkau mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan. Demi nama-Mu ini, sesuai dengan kehendak hati-Mu, engkau telah melakukan segala perbuatan besar di depan perbuatan besar ini dengan memberitahukan segala perbuatan yang besar. Bapak Ibu Saudara, apa sih perbuatan besar? Yang pertama, kalau kita melihat dari kecil, dari remajanya, Tuhan melihat dia dan persiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Siapa orang tuanya Daud? Tahu? Apakah dia bangsawan? Tidak. Orang tuanya adalah orang yang sederhana, hanya memiliki apa dikatakan? Kambing domba. Tetapi kalau rencana Allah, perbuatan Allah gagah dan perkasa, tidak dengan pendidikan yang tinggi Daud. Mungkin pada saat ada sekolah kepemimpinan, sekolah nabi atau seterusnya. Di Perjanjian Lama sudah ada kaum Lewi, mungkin dekat dengan hukum Taurat dan seterusnya. Tetapi dikatakan Allah menjadikan dia besar dari seorang anak kecil. Kemerah-merahan dia diurapi dan akhirnya menjadi pemimpin. Perbuatan Allah itulah membuat dia, sehingga walaupun dikejar-kejar, siapa yang mengejar dia? Saul dan pasukannya. Bahkan dalam kepemimpinan berikutnya, anak kandungnya sendiri juga mau membunuh dia. Tapi perbuatan Allah apakah dibatasi oleh keinginan manusia? Tidak. Allah bekerja dan berkarya memberkati sehingga dia tetap naik level pada tempatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, aplikasinya bagi kita, Allah mengerjakan perbuatan yang besar, maka Daud mengucap syukur karena jaminan keberlangsungan kehidupannya dan seterusnya Tuhan janjikan itu.
Maka dikatakan perbuatan Allah yang besar itulah yang dia nikmati dari hidupnya dan keluarganya. Maka dia berkata mengucap syukur. Yang kedua, berikutnya dikatakan ayat yang ke-20 sampai 22. Dia mengucap syukur untuk segala penebusan dan perlindungannya. Ayo kita melihat ayat 20 sampai 22. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang selain Engkau. Menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Siapa seperti umatmu Israel, satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umatnya. Engkau mendapat nama bagi dirimu dan perbuatan-perbuatanmu besar dan dahsyat dengan menghalau bangsa-bangsa. Yang pertama, kepekerjaan Tuhan, dia mengucap syukur karena dia mengingat kembali apa? Allah menebus. Kenapa ditebus? Umat Tuhan pada saat itu apa yang terjadi? Zaman sebelumnya mereka diperbudak di mana? Di Mesir. Nggak enak hidup di negeri orang, disuruh sana sini, tidak. Sistem Romi kerja paksa, membuat kota yang besar, membangun istananya Firaun, tetapi mereka sangat menderita. Tetapi dikatakan Allah menebus mereka itu secara fisik, membawa keluar dari tanah Mesir. Berikutnya dikatakan aku menebus engkau dari bangsa-bangsa, bahkan dia berharga. Penebusan Allah sempurna. Nah, karya sekarang kita pelajari. Kita tahu bersama Allah menebus kita melalui apa? Karyanya yang puncaknya di mana? Kayu salib. Penebusan itu tidak ada bandingnya karena Allah sendiri berkorban dan memberikan dirinya. Berikutnya dikatakan Allah melindungi. Ayat yang berikutnya dikatakan, siapakah seperti engkau setelah menebus? Engkau mendapat nama bagimu di dapat perbuatan-perbuatan yang besar dahsyat dan menghalau bangsa-bangsa dari hadapan umatmu yang telah kau tebus. Masih ingat waktu kita khotbah di tahun ini? Ketika kepemimpinan Musa, Harun dan Hur, ketika mereka sedikit jumlahnya berperang, Harun dan Hur, Musa mengangkat tongkatnya, mereka menang. Tapi Musa juga lemas juga. Tapi apa yang terjadi? Ketika Harun dan Hur mengangkat satu kiri kanannya, siapa yang berperang sebenarnya itu? Ketika mengangkat tangan, memohon petunjuk Tuhan, Allah memberikan kemenangan kepada umatnya. Sehingga walaupun jumlah mereka sedikit, tapi Tuhan menjaga mereka. Inilah Allah melindungi umatnya, menjaga mereka, dan mereka pun diselamatkan. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara bagi kita. Berapa banyak kita di tahun ini menghadapi lembah bayang-bayang maut. Entah sakit penyakit, entah pergumulan, entah hampir kecelakaan, entah kekurangan, entah apapun juga bentuknya itu. Tapi toh sampai hari ini jika kita masih ada di rumah Tuhan berhimpun bersama anak, cucu dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Inilah yang dialami oleh Daud, dan Daud mengatakannya dan mengingatkan kembali dalam doanya. Dan berikutnya dikatakan ayat 23 sampai 25. Dia dipilih sebagai raja yang memimpin. Dia bersyukur karena pemerintahan Tuhan memberkati dia. Sehingga sebagai seorang raja dia diurapi. Dia ditunjuk khusus oleh Tuhan untuk memimpin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menjadi pemimpin idaman bagi semua orang. Orang suka demo. Kalau saya tanya di ruangan ini, mana lebih sukanya kita? Dipimpin atau memimpin? Atau bahasa sederhananya, ditunjuk atau menunjuk? Ya, menunjuk bukan? Kita suka menunjuk atau menyuruh daripada disuruh. Nah, kaitannya itu maksudnya berkat yang diperoleh oleh Raja Daud, yaitu dia ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang memimpin seluruh umat itu yang tegak tengkuk. Bahasa sehari-harinya bangsa itu bangsanya apa?
kepala batu. Ada yang kepala batu di sini? Tidak ada, puji Tuhan. Tetapi bangsa itu katakan tegar tengkuk, mudah sekali ngomel, mudah bersungut-sungut. Apakah yang kita hadapi itu hari-hari ini? Banyak orang banyak bersungut-sungut, mudah marah-marah, seperti bangsa Israel, mudah sekali putus asa, mudah kecewa, mudah ingin berbalik. Lebih baik saya seperti dulu di Mesir, padahal di sini penuh dengan kesengsaraan dan seterusnya. Demikian juga kadang-kadang itulah mewakili umat yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, tapi harus dipimpin. Dan Allah memilih, mengurapi, mempersiapkan Daud untuk menjadi pemimpinnya. Maka dia bersyukur. Bahasanya itu, terima kasih, saya bersyukur karena engkau telah memilih saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin kita tidak menjadi kepala desa, mungkin belum, atau tidak, atau mungkin anggota dewan tidak. Tetapi kalau percaya apa tidak, kita adalah pemimpin. Pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi kaum keluarga kita, pemimpin bagi anak-anak kita, bagi ibu-ibu yang memimpin anak-anak atau setiap hari berhadapan dengan anak-anak. Kira-kira capek enggak berhadapan dengan anak-anak? Lelah enggak? Pusing tidak? On tidak? Maksud darahnya sampai kubun-kubun tidak? Itu juga yang dialami Raja Daud terhadap bangsanya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih ibu menjadi ibu, kan tidak akan menjadi bapak, pasti dia akan memampukan. Amin. Janji Allah demikian kepada Raja Daud, maka kita pun akan dimampukan juga. Maka dikatakan Daud dalam konteks ini bersyukur karena dipilih oleh Allah. Berbagai macam kegiatannya yang dia lakukan untuk memuliakan Tuhan sebagai seorang raja, dia tidak tinggi hati, dia merendahkan diri, bersyukur untuk segala pekerjaan Tuhan. Betapa seringnya kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita susah untuk merendahkan diri. Kalau kita biasa menunjuk, kita biasa tidak mau disuruh. Ini kenyataan. Seorang pernah datang kepada saya, dia seorang level tinggi dalam kepemimpinan. Ya anggap saja nomor 1, 01 ada istilahnya. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, iya sudah, minta maaf ya Pak Pendeta. Kenapa? Bapak ada di sini diutus oleh Sinode dan Majelis Wilayah untuk memberitakan firman Tuhan. Oh iya betul. Oleh sebab itu minta maaf Pak Pendeta. Kalau di sini tidak boleh bawahan saya menunjuk-nunjuk saya dari mimbar. Loh, kenapa Pak? Iya kalau dia menyampaikan firman Tuhan dia tunjuk-tunjuk saya, padahal dia kan anak buah saya. Sebenarnya Pak, belajar merendahkan diri. Firman Tuhan itu untuk semua orang. Tapi kalau memang dia dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan atas nama Tuhan, kalau memang kena di hati, maka kita mau kata Tuhan tolong saya. Tidak ada orang untuk menunjuk apa segala macam, tetapi pada dasarnya firman Tuhan mempengaruhi kita untuk hal yang lebih baik. Untuk itu, pada saat kita ada di level-level tertentu dalam hidup kita, tetap memiliki kerendahan seperti Daud. Dia tahu semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Hidup kita pun, entah level apapun juga pekerjaan kita, entah berapa banyak pun harta yang kita miliki, entah berapa titel yang kita miliki, tetaplah rendah hati karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Termasuk hidup kita sampai hari ini, semuanya oleh anugerah Tuhan. Maka yang terakhir dikatakan alasan Daud bersyukur kepada Tuhan dari ayat 26 dan 27. Mari kita membaca bagian ini. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau telah menjanjikan hal yang baik kepada hamba-Mu. Sekarang Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang Tuhan telah memberkati sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya. Berkat dalam keluarga atau perkenanan Tuhan. Doa Daud supaya anak-anaknya takut Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Halo bapak-bapak yang ada di ruangan ini,
Apakah kita mau berdoa untuk keturunan kita? Amin. Supaya keturunan kita diberkati, supaya keturunan kita tetap dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun jalan hidup kita tidak tahu, ada kalanya mama papanya sudah berdoa sedemikian rupa, ada satu contoh kasus, tapi anaknya berputar-putar dulu di padang gurun. Pada akhirnya yang lurus juga ikuti panggilan Tuhan, tapi dia berputar-putar dulu. Tetapi intinya Daud berkata, biarlah berkat-Mu tercurah atas keluargaku, atas anak-anakku. Maka selagi masih ada di dunia, anak-anak kita masih punya kesempatan untuk berkenan kepada Allah. Amin. Jadi jangan pernah berhenti. Hopeless time. Atau bahasa sehari-hari itu, nyerah saya berdoa untuk anak saya. Nggak tahu lagi bagaimana ini. Tetapi contoh Daud, dia berkata ayat 27, sekarang Engkau berkenan memberkati keluargaku. Apakah semua anak-anak Daud ikut seturut dan kehendak Tuhan? Tidak. Tetapi itulah doa orang yang rendah hati. Mohon terus Tuhan turun tangan-Mu, berkati keluargaku turun-temurun. Kalau bisa tetap ada di hadapan-Mu dan berkenan, sebab Engkau ya Tuhan adalah memberkati. Ya Tuhan sudah memberkati sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya. Mau kita diberkati selama-lamanya? Kalau gajian itu Bapak Ibu Saudara, itu namanya gaji, itu kita terima dan cepat habis. Dan ada hitungannya. Ada hitungannya nggak kalau gaji? Ada nilainya. Tapi kalau berkat tak terhitung. Coba salah satu contoh kecil, berkat kesehatan. Ada yang bisa hitung berkat kesehatan? Kalau kita bandingkan saja oksigen, kalau orang waktu zaman dulu COVID mahal 300 sekian satu tabung kecil yang 3 kilo. Tetapi kita berkat nafas kehidupan, maka kita sampai hari ini bernapas lega walaupun sedikit agak panas sekarang. Tetapi udara yang Tuhan berikan, berkat yang banyak lagi. Kesehatan, kekuatan, dikatakan pujian tadi, dikatakan ada berkat kerukunan keluarga, kecukupan, pekerjaan, tubuh. Walaupun tubuh terasa capek dan lelah, tetapi kita bersyukur melihat ada kasih sayang dari sanak saudara. Dan berkat ini juga dialami oleh Raja Daud yang dia sampaikan. Biarlah saya dan keluargaku dan anak-anakku ada dalam perkenanan. Bapak Ibu Saudara, aplikasinya, apakah kita mau menjadi orang tua yang berdoa bagi berkat bagi keluarga? Jangan kita hanya berdoa untuk diri sendiri. Walaupun kadang-kadang mungkin seperti Daud, dia berdoa sekarang, tapi jawabannya bukan pada masanya dia. Tuhan, saya ingin mendirikan rumah-Mu yang kudus dan suci itu, tapi Tuhan menjawab, nanti keturunanmu lah, Salomo. Tetapi walaupun begitu, tetap dia mengucap syukur karena datangnya semua jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Aplikasinya, kalau Daud berkata, dia sampai selama-lamanya Engkau Tuhan sudah memberkati untuk keluargaku dan keturunanku. Biarlah juga doa kita, aplikasinya demikian. Jangan hanya tahun lalu, jangan hanya tahun depan, tapi selama-lamanya. Biarlah kita dan keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Tapi ingat juga tetap selain mengucap syukur, melayani Tuhan, tetap lakukan yang terbaik, tetap mendisiplin diri. Contoh malam ini, anak-anak muda mungkin ada tadi panggilan WA atau segala mau mak dansa malam ini tuh, atau mungkin ada apa lagi, banyaklah cerita malam ini, bakar membakar. Nah, yang penting jangan bakar rumah. Mau bakar ayam, mau bakar ikan, biasanya pokoknya malam tahun baru itu penuh sampai kadang-kadang pagi. Tapi ingat, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Anak muda di GRI Epata pasti besok jam 8 sudah ada di sini. Amin. Haleluya. Karena kita tahu jangan sampai kita melupakan Tuhan. Boleh kita bersuka cita di tahun penggantian tahun ini, tapi jangan sampai kita lupa diri. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Amin. Dan saya mau memuliakan Tuhan. Karena tahu nggak Bapak Saudara, kalau sudah dipengaruhi oleh hal-hal lain, kalau jago
bakar yang katanya ada di media sosial sebesar dari gedung ini, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau dipengaruhi yang lain, omong sudah lain, bicara penglihatan sudah kabur-kabur. Terus ada tadi masuk di WA saya, jangan sampai malam ini, besok sudah teler. Ini hanya contoh kecil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Allah memberkati kita dan kita ingin senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bersama dengan anak-anak dan keturunan kita. Mari tetap hidup dalam tangan Tuhan. Mari menerima segala berkat Tuhan. Jangan jikalau di tahun lalu saya mengingatkan kembali saja. Saya bilang hitung segala berkat Tuhan, catat segala hitung Tuhan. Sekarang mungkin tidak saya katakan hadiah karena saya nggak ke Toraja lagi. Tahun lalu ke Toraja. Tetapi tetap hitung segala berkat Tuhan. Niscaya kita akan mau bersyukur untuk segala keperbuatan tangan Tuhan. Kalau dari segi rupiah, berapa rupiah yang sudah Tuhan berikan bagi kita sepanjang tahun ini? Kalau yang jawaban doa yang lain, tiba-tiba misalnya tahun ini saya punya mungkin tambahan anak, tambahan menantu, tambahan cucu, tambahan roda 2 dan jadi roda 4 mungkin, atau tambahan HP, tambahan apa sajalah. Tetapi intinya semuanya berkat berasal dari Tuhan. Jangan lupa istilahnya. Jangan kita lupa untuk bersyukur. Tuhan bukan melihat tapi hatimu seperti Daud. Tetaplah mengucap syukur dalam segala. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara. Jika sudah menerima perbuatan besar Allah, jika kita sudah ditebus oleh Tuhan sampai hari ini dan dijaga dan melindungi, jika kita sudah diangkat oleh Tuhan derajat kita dari yang nothing menjadi something, dan tidak apa-apa, tidak ada dan tidak dilihat orang, tapi sekarang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan keluarga kita bersama dengan keturunan kita dan berkat cerdas paling lain. Jika Tuhan memberkati itu, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Saya bersyukur di jemaat kita di GMI Patamburu Mario, paling tidak jiwa baru Tuhan tambahkan, tetapi juga kelahiran baru tiap tahun itu pasti ada. Dan kita percaya bahwa berkat-berkat yang lain pun akan Tuhan nyatakan. Anak-anak muda kita kalau cari jodoh, bawa ke GMI, jangan tinggalkan GMI, supaya kita maju bertumbuh bersama, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Allah itu baik, kasih setianya nyata, dan kemurahannya akan dilanjutkan dari generasi ke generasi, dari setiap orang takut akan Tuhan. Walaupun tahun ini ada yang berkata berat nih Pak, sawit tidak banyak buahnya gara-gara kemarau. Berat nih Pak, pasca COVID ini. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kalau salah itu tanggal 29, seorang teman, mungkin Bapak Ibu sudah kenal dulu, Bapak Peter, sarjana teknik, dan Ibu Imelda yang jadi sponsor gereja dan sponsor kami sejak dari Tomo dulu. Dia menjadi salah satu PT Soho, perpanjangan PT Soho untuk Indonesia Timur. PT Soho itu obat-obatan farmasi kayak Pak Karme Parma. Dia mau-WA saya, Pak, kami belajar mengucap syukur, tetapi berat rasanya. Tapi dia emotikon sedih, terus akhirnya dia senyum. Per 25-26 Desember kemarin, usaha kami yang selama ini kami banggakan dinyatakan filing. Berat gak Bapak Ibu Saudara? Berat loh, di kota besar, kota Makassar, walaupun bukan kota besar sekali, tapi berat dia itu. Tetapi dia bilang, kami belajar mengerti rencana Tuhan. Apakah bisa kita seperti ibu dan bapak ini? Mereka pelayan Tuhan di salah satu gereja di DKI. Tapi yang saya mau katakan Bapak Saudara, mungkin doa kita belum dijawab. Mungkin Tuhan berkata, bukan kamu nanti anak-anakmu, atau bahasanya sekarang itu berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersenang-senang kemudian. Kalau bahasa daerah kami, Alkitab bahasa Serawai mencatat, antak kelemak nangkuk kudai. Sebelum nyaman ada kondisi terburuk. Kita membiayai anak-anak sekolah mungkin, ada pergumulan kalau anak-anak muda untuk mencari yang takut akan Tuhan itu susah atau bagaimana. Tetaplah andalkan Tuhan dan bersyukur. Allah itu baik dan senantiasa baik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah jemaat seperti umat yang dikehendaki oleh Daud.
mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin doa kita belum dijawab sampai detik ini. Mungkin keinginan kita tidak sepenuhnya terjadi sesuai dengan harapan kita. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu adalah yang indah. Atau mungkin kebalikan, Tuhan tidak sama sekali menjawab. Ada kebangkrutan, ada kekalahan, ada kekurangan, ada derai air mata, sakit belum disembuhkan, ataupun ada pergumulan khusus yang belum dijawab. Tetaplah mengucap syukur hari ini, karena tidak sia-sia orang yang mengucap syukur hadapan Tuhan. Kita berdoa. Besar setiamu bagi kami ya Tuhan, mengingatkan kami jemaat-Mu untuk belajar dari kisah Raja Daud di dalam satu Tawarik ini. Untuk kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Entah hal itu baik, terutama Daud mengalami, dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkarya, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau yang dialami oleh Raja Daud. Dan biarlah kami juga tetap berkata, siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau menaruh begitu banyak berkat, bahkan Engkau menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Engkau mengangkat derajat hidup kami. Engkau menunjukkan jalan kebenaran yang harus kami tempuh. Engkau memberkati anak cucu kami, dan berkat perlindungan-Mu sampai hari ini tetap terjaga bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tidak ada kata lain selain kami berkata bersyukur kepada-Mu, dan kami mau dipakai dalam pekerjaan selama kami ada. Kami mau melayani Tuhan selama kami hidup. Raja Daud menyatakan perkenanan Allah bagi keluarganya, dan kami rindu juga biarlah Engkau berkenan kepada ucapan bibir kami, rasa syukur kami. Biarlah Engkau berkenan kepada anak-anak kami, generasi gereja ini, untuk terus hidup tegak lurus, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat di dalam dunia ini. Dan kami sebagai hamba-hamba kebenaran hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk mungkin ada di antara kami, anak-anak kami atau rekan kami yang masih jauh dari Tuhan, entah dalam persoalan apa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau akan menjamah mereka, menyelamatkan mereka, dan membawa mereka untuk terus bersyukur kepada-Mu. Segala kepahitan, segala amarah, dendam, maupun semuanya kami mau tinggalkan, sebagaimana Rasul Paulus berkata, Tuhan, kami melupakan semua yang di belakang dan mengarah kepada tujuan. Di tahun 2024 kami mau mengarahkan tujuan kepada Kristus, untuk melayani Tuhan, memberi tempat di hati Tuhan, melayani sepenuhnya, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bersama dengan anak-anak kami, dengan keturunan di gereja ini selanjutnya, berkenan dalam pemandangan-Mu, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di penghujung tahun ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus untuk mengenang segala karya Allah yang telah menebus dan menolong kita. Mari kita mempersiapkan hati kita sebagaimana seminggu ini sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Saya mengundang para majelis yang bertugas untuk maju ke depan meja perjamuan. Mari kita mengangkat pujian ayat yang pertama, pada satu bukit jauh dari sini.
Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara yang kekasih, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umatnya pada malam tutup tahun ini melalui perjamuan kudus yang akan kita terima. Dan perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat, telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamanya, dan telah mengikuti konfirmasi di jemaat dewasa. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kita angkat pujian ayat yang kedua. Oh kayu yang kasar, yang bina dunia, berikan sebabnya
tibalah saatnya kami akan menikmati berkat Tuhan melalui roti dan juga anggur saat ini, menandakan melambangkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, umat-Mu, menghapus dosa kami di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya melalui perjamuan kudus malam hari ini mengubah, membentuk dan memahami kami untuk mengerti tentang kehadiran Tuhan di penghujung tahun atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini. Terpujilah Engkau Allah kami hidup. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Roti yang kita pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus segala dosa dan pelanggaran Bapak Ibu Saudara dan saya. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Yesaya 53 ayat 2 hingga ayat yang ke-5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Satu Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Apakah semua sudah mendapatkannya? Kita angkat pujian ini. Ku datang pada salibnya dan saya akan melayani pelayan meja.
Tuhan Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Selanjutnya masing-masing memegang cawan anggur di tangan kanannya. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Tuhan ada di sini mendengar setiap keluh kesah kita. Mari kita berdoa. Persiapkan hati kita. Namun sebelumnya kita angkat doanya. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puas dan hatimu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genap di karyamu. Mari berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala perbuatan tangan-Mu di sepanjang tahun ini. Namun tetap kami berdoa untuk segala hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa, Engkau lihat setiap keluh kesah mereka, setiap doa dan permohonan yang dipanjatkan pada malam pergantian tahun ini. Engkau ada di sini dan menjawab mereka, Tuhan. Dengar mereka yang berseru. Jika di antara ada jemaat yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka. Pergumulan yang berat yang dialami oleh Ibu Yohana Lakamai, pulihkan dan sembuhkan. Pergumulan yang dialami oleh Oma Agustina, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Maupun juga umat Tuhan yang lain yang bergumul dengan sakit penyakitnya, darah Kristus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus bagi setiap umat-Mu yang berdoa bagi pekerjaan, berikanlah bagi mereka. Yang mencari jodoh, berikanlah bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi yang usaha dan pekerjaan, perlancar semuanya. Bagi anak-anak Tuhan, tolong semua anak-Mu. Dan biarlah maksud Tuhan terlaksana dalam hidup mereka. Biarlah kami di tahun-tahun yang akan datang, sebagaimana tema besar di tahun depan Tuhan, kami menghambakan diri bukan untuk dunia ini, tapi kami menghambakan diri pada kebenaran untuk melakukan tugas penyelenggaraan di selama ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan, kami rasakan, dan kami minta. Nyata, dan kami percaya Engkau adalah sumber jawaban itu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk perjamuan ini dan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan pujian kembali. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, dan majelis akan